Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Jumpa kembali dengan saya Ernita dalam materi dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa bagian yang kedua. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas penerapan Pancasila dari masa ke masa secara garis besar. Sekarang kita akan lanjutkan kembali pembahasan penerapan Pancasila pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan juga pada masa reformasi. Kita mulai dari penerapan Pancasila pada masa Orde Lama. Dekret Presiden 5 Juli 1959 merupakan tonggak terakhir masa berlakunya demokrasi parlementer di Indonesia, sekaligus awal berlakunya demokrasi terpimpin. Periode ini dikenal dengan periode demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin adalah paham demokrasi yang berintikan musyawarah mufakat secara gotong royong antara semua kekuatan nasional, progresif, revolusioner, berporoskan Nasakom. Pemimpin negara saat itu adalah Presiden Soekarno. Latar belakang dicetuskannya sistem demokrasi terpimpin oleh Presiden Soekarno dari segi perekonomian antara lain, sering terjadinya pergantian kabinet sehingga menyebabkan program-program yang dirancang oleh kabinet tidak bisa dijalankan secara utuh sehingga pembangunan ekonomi tersendat. Ciri khas demokrasi terpimpin adalah 1. Dominasi dari presiden. 2. Terbatasnya peranan partai politik. 3. Berkembangnya pengaruh komunis. 4. Meluasnya peranan ABRI yang sekarang disebut dengan TNI. Walaupun konstitusi negara sudah kembali pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Contohnya, Presiden Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup berdasarkan TAP MPRS nomor 20 MPRS 1963 yang menyebabkan kekuasaan presiden semakin besar dan tidak terbatas. Selanjutnya, Presiden mengeluarkan penetapan Presiden nomor 3 tahun 1960 tanggal 5 Maret 1960 yang membubarkan DPR hasil pemilu 1955. Presiden membentuk MPRS yang anggotanya terdiri atas anggota DPR GR, utusan daerah, dan utusan golongan yang semuanya diangkat serta diberhentikan oleh Presiden. Terjadinya pemberontakan PKI pada tanggal 30 September 1965 yang dipimpin oleh DN Aidit yang bertujuan menjadikan negara Indonesia menjadi negara komunis serta mengganti Pancasila dengan paham komunis. Siswa-siswi sekalian, kita masuk pada poin berikutnya, penerapan Pancasila pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru adalah masa kepemimpinan Presiden Soeharto. Visi utama pemerintahan Orde Baru adalah untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Pembangunan nasional dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan melalui rencana pembangunan 5 tahun yang disebut dengan Reperita dan program pembangunan yang tertuang dalam garis-garis besar haluan negara atau GBHN. Pembangunan nasional tumbuh dengan pesat di segala bidang kehidupan. Pemerintahan Orde Baru melakukan beberapa penyimpangan di antaranya:
Satu, menerapkan demokrasi sentralistik, yaitu demokrasi yang berpusat di tangan pemerintah. Dua, pemerintah memegang kendali terhadap lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, sehingga peraturan yang dibuat harus sesuai persetujuan presiden. Lalu yang ketiga, kebebasan berpolitik dibatasi 3 partai saja, yaitu Golkar, PDI, dan P3. Selanjutnya yang keempat, dibatasinya kebebasan pers dan kebebasan berpendapat. 5. Munculnya beberapa peristiwa pelanggaran HAM seperti peristiwa kasus Tanjung Priuk, kasus Marsinah, dan kasus wartawan Udin dari Harian Bernas di Yogyakarta. Yang keenam, munculnya praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN, sehingga terjadi krisis moneter pada tahun 1998. Penerapan Pancasila pada masa reformasi. Pada masa reformasi tidak lagi dihadapkan pada ancaman pemberontakan yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lain. Akan tetapi lebih pada kondisi kehidupan masyarakat yang cenderung dengan adanya kebebasan. Kebebasan yang mewarnai kehidupan masyarakat Indonesia saat ini meliputi berbagai macam bentuk seperti kebebasan berbicara, kebebasan berorganisasi, kebebasan berekspresi, dan lain-lain. Kebebasan tanpa batas seperti pergaulan bebas, berkomunikasi yang tidak beretika, peredaran narkoba dan minuman keras, aksi anarkisme, vandalisme yang memicu terjadinya perpecahan dan penurunan moral. Tantangan lain dalam penerapan Pancasila di era reformasi adalah menurunnya rasa persatuan dan kesatuan di antara sesama warga bangsa saat ini, sehingga sering terjadi konflik, tawuran antar pelajar, dan lain-lain. Nah, selain tantangan tersebut, saat ini bangsa Indonesia juga dihadapkan pada perkembangan dunia yang sangat cepat dan mendasar, yaitu globalisasi. Dunia saat ini sedang dan terus bergerak mencari tata hubungan baru, baik di bidang politik, ekonomi, maupun pertahanan dan keamanan. Oke, sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga Anda sukses dan bertemu kembali pada materi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.